Shalom GBWTC, saya percaya dimanapun kita berada, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan ada sukacita Tuhan yang mempersatukan kita semua. Karena itu layaklah hari ini kita beri persembahan yang terbaik buat Allah kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih karena Engkau senantiasa memegang hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih karena itu layaklah Tuhan, hari ini kami angkat pujian yang terbaik bagi nama-Mu Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
pencipta hidup kami Tuhan. Masa depan yang sungguh ada itu Engkau sediakan buat hidup kami. Hari ini kami tidak gentar, kami tidak takut. Kami mau angkat tangan kami, sebab segala pujian yang terbaik hanya layak kami angkat bagimu Yesus. Pencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari gereja Tuhan katakan, Kau pencipta. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. For you are Alpha and Omega, Kau yang awal dan yang akhir Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala hormat, segala pujian, segala sembah kami angkat bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia raja di atas segala raja. Mari kita berserukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bapa, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, yang mencukupin segala keperluan dan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik. Kami tahu ini bukan kekuatan kami, ini bukan kehebatan kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami persembahkan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, berkata bahwa Tuhan yang menyediakan benih dan Tuhan juga yang menyediakan roti bagi kita. Artinya, di dalam setiap pendapatan kita ada benih yang kita bisa tabur dan ada juga roti yang bisa kita makan. Semua itu berasal daripada Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saat-saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memberi, ini merupakan salah satu pelayanan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang, mari kita saksikan beberapa info penting selama sepekan ini. Hai families, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Andreas dan saya akan menemani families untuk melihat news apa saja untuk sepekan minggu ini. Yuk! Bimbingan Pranikah atau BPN Angkatan 27 via Zoom akan dimulai pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 pada pukul 10 hingga 12. BPN sebanyak 9 sesi merupakan salah satu syarat yang harus diikuti setiap pasangan yang akan diberkati pernikahannya di GBI WTC and Families. Untuk info dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan pendaftaran paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2020. Online church untuk semua generasi, mulai dari kids hingga dewasa, semua ada. Nah, untuk ibadah umum yang disertai dengan ibadah kids dan next gen dapat diikuti di YouTube channel GBWTC setiap hari Minggu mulai jam 7 pagi hingga hari Senin pukul 10.
Selanjutnya, video khotbah dapat diakses melalui WTC Apps. Mari beribadah bersama anggota keluarga kita. Nah, buat kalian yang suka di bidang berbau kreatif seperti desain, video and fotografi, sound engineer, production, dan performing arts, kami butuh kamu. Open recruitment for WTC Kreatif start now. Nah, bagi kalian yang passionate di bidang tersebut, langsung aja scan barcode berikut ini. Dan jangan lupa diisi formnya, karena tim kreatif akan langsung respon kamu balik. Senang rasanya bisa bersama-sama melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan. Yuk ikut Families, kelas TC 02 akan dibuka kembali loh. Kelas akan dimulai pada tanggal 13 September 2020 pukul 9 via Zoom dengan pembicara senior pastor kita yaitu Pastor Yonatan Wiryo Hadi. Untuk info pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Nah, buat adik-adik yang berusia 3 hingga 12 tahun, yuk ikut WTC Kids Altar Online setiap Rabu jam 6 sore. Kami guru-guru sekolah minggu rindu untuk melayani dan tetap terhubung dengan adik-adik selama kita belum bisa bertemu secara fisik. Nah, untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat menghubungi nomor kakak-kakak sekolah minggu yang tertera di layar kaca. Jangan lupa ya adik-adik, kakak tunggu semuanya di WTC Kids Altar Online. Hari gini belum ikut Kersel? Wah, ayo buruan daftar saudara. Di Kersel, kita bisa punya teman-teman baru untuk saling berbagi cerita, berbagi firman, dan tentunya bisa saling bertumbuh juga. Ayo, jangan lupa tetap Kersel meskipun di rumah aja. Halo keluarga sehat, mau pesan sayur di HOB, tapi nggak tahu gimana caranya? Tenang, HOB menjamin kesegaran sayur yang dikirim setiap hari. Untuk menjamin kesegaran ini, maka Anda bisa memesan sayur 1 hari sebelumnya. Ingat, 1 hari sebelumnya ya, melalui nomor WhatsApp HOB atau aplikasi HOB. Yuk, hidup sehat segar bersama HOB. Demikianlah WTC News minggu ini bersama saya Andreas. Happy Sunday and God bless you. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di bulan Agustus ini kami boleh memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan biarlah Tuhan kami memaknai kemerdekaan yang Kau berikan sungguh-sungguh dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bukan hanya kami yang mengalami kemerdekaan, tapi kami rindu bangsa kami juga dimerdekakan dari kemiskinan. Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan dari COVID-19. Bahkan bangsa kami Tuhan disembuhkan dari krisis ekonomi yang melanda bangsa-bangsa. Oleh karena itu mari Tuhan berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan dimanapun umat-Mu berada. Biarlah mereka menerima kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Engkau berbicara secara khusus kepada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di bulan Agustus ini, ada baiknya kalau kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk bangsa kita. Saya memberikan salam merdeka. Baik, saudara, hari ini saya ingin menyampaikan serial yang ketiga daripada Heaven on Earth. Bagian yang ketiga saya beri judul Heal Our Land. Tuhan, sembuhkanlah tanah kami. Saya berdoa membagikan ini dan saya berdoa supaya ini menjadi kekuatan kebenaran yang memerdekakan saudara. Saudara, kita sekarang sedang memasuki masa Indonesia mengalami kemerdekaan yang ke-75. Tetapi kalau saudara dan saya lihat hari-hari ini, kita masih belum merdeka dari
COVID-19. Kita belum merdeka dari pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia. Dan ini yang berakibat bukan hanya COVID, tetapi akan berakibat cukup fatal di seluruh dunia, yakni banyak yang mengalami krisis ekonomi. Dan krisis ini pun sedang membayangi Indonesia. Dan kita berdoa, kenapa saya mau sampaikan ini supaya saudara semua berdoa, supaya Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Yang setuju katakan, kuartal kedua kita berdoa supaya Indonesia mengalami pemulihan. Sebab krisis ekonomi ini akan diwarnai dengan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah persoalan yang mengiringi dengan namanya krisis ekonomi. Oleh karena itu kita mesti berdoa. Saudara, pada waktu saya take khotbah ini, maka Indonesia data COVID hari ini mencapai 130.718. Dan sampai hari ini saya take khotbah ini, mencapai penambahan satu hari masih sekitar 1942. Apa sih Pak artinya data ini bagi kita? Kita mesti minta sama Tuhan. Datar saja belum, ini datanya Indonesia masih memasuki masa klimaks. Dan kita minta, siapa yang akan membuat Indonesia pulih? Saudara dan saya harus meminta, Tuhan adalah sumber daripada semua kesembuhan. Sebab Dia Allah Jehovah Rafa. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar, kalau ini serial daripada Heaven on Earth. Bagaimana kita belajar menyelesaikan persoalan yang ada di bumi ini, bukan dengan cara bumi, tapi kita menyelesaikan masalah di bumi dengan cara sorga. Itu sebabnya hari ini saya beri judul, Heal Our Land. Saudara mungkin sudah berkata, kalau gitu yang perlu disembuhkan Indonesia sajakah Pak? Tanah di dalam Alkitab itu memiliki arti, ada 5 arti tanah. Tanah kalau saya berkata heal our land, tanah itu berbicara yang pertama adalah pribadi kita, sebab hidup kita diambil dari tanah. Yang kedua, tanah berbicara tentang keluarga kita. Karena rumah tangga semua berdiri di atas tanah, rumah di atas tanah. Jadi dengan kata lain, kalau kita berkata heal our land, berarti bicara juga kesembuhan pribadi saudara, kesembuhan keluarga saudara. Tapi yang ketiga, tanah juga berbicara tentang bisnis, pekerjaan saudara. Berarti dengan kata lain, Tuhan juga bisa menyembuhkan semua pabrik-pabrik, semua pekerjaan saudara yang lagi susah masa-masa pandemi ini. Saudara dan saya mesti berdoa supaya Tuhan sembuhkan tanah bisnis saya, Tuhan sembuhkan tanah pekerjaan saya. Saudara, pada waktu saya berdoa ini, saya secara profetis, saya pengen memberitahu kepada saudara, dan saya berdoa ketika saudara mendapatkan kebenaran ini, mari minta supaya tanah pekerjaanmu juga disembuhkan oleh Tuhan. Tanah bisnismu juga disembuhkan oleh Tuhan. Di mana semua factory ada di atas tanah. Yang keempat, tanah itu berbicara tentang pelayanan, gereja, ministry, di mana saudara melayani. Gereja semua ada di atas tanah, semua ministrimu ada di atas tanah. Itu sebabnya kalau kita berkata heal our land, itu artinya saudara juga meminta kepada Tuhan supaya disembuhkan semua gereja-gereja di Indonesia. Kita minta disembuhkan semua umat Tuhan yang sakit COVID-19 bisa disembuhkan. Sakit apapun, gereja Tuhan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, tanah itu berbicara tentang kota dan bangsa. Jadi mari kita belajar bagaimana caranya menurut sorga, bagaimana supaya tanah itu bisa disembuhkan. Kalau saya berkata tanah, masing-masing saudara, mana yang saudara sakit, disitulah saudara berteriak kepada Tuhan. Tapi saya mau ajak secara korporat, meminta supaya Tuhan menyembuhkan tanah Indonesia. Yang setuju katakan, amin. Baik, saya akan mulai. Pak, bagaimana sih di dalam Alkitab, bagaimana suatu kesembuhan, satu kota terjadi? Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19-21, satu hari penduduk Yeriko datang kepada Nabi Tuhan namanya Elisa. Dan dia berkata, penduduk
di kota ini datang kepada Elisa dan berkata, di daerah ini mereka bagus, subur, tetapi airnya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena setiap kali orang minum air itu akan menimbulkan keguguran bayi atau kematian. Saudara, di Yeriko saya pernah ada di tempat ini, di mana ditulis 2 Raja-Raja pasal 2. Dan pada waktu itu kemudian, saudara, ketika terjadi keguguran bayi atau ini terjadi kematian di seluruh kota Yeriko itu, maka Elisa berkata begini, kalau gitu kasih aku garam. Dan pada waktu dia minta garam, dia tidak taruh di tempat di mana sungai itu berada, tetapi dia pergi ke mata airnya. Elisa menyehatkan air itu dengan menabur garam di mata airnya. Artinya begini, kalau kita mau menyelesaikan masalah, semua, baik pribadi, baik keluarga, baik pekerjaan atau bisnis, pelayanan atau gereja, kota atau bangsa, maka saudara mesti masuk pada bagian akarnya. Saudara mesti mengerti prinsip ini. Kenapa saya dasari dengan prinsip ini? Saudara jangan lihat yang ada di luar. Kalau ada orang sakit demam, maka dokter tidak hanya kasih paracetamol. Kalau dikasih paracetamol, maka pada waktu dikasih paracetamol, demam turun, besoknya dia panas lagi. Sebab panas itu harus dicari akarnya. Dan akar dari panas itu adalah infeksi. Infeksi apa? Gigi, infeksi perut, infeksi kepala, infeksi apa. Oleh karena itu kalau untuk mau menyelesaikan, saudara harus masuk dari akarnya. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, if you are unable to understand the cause of the problem, it is impossible to solve it. Kalau kamu tidak bisa menemukan penyebab daripada sebuah masalah, kamu mustahil bisa menyelesaikan masalah itu. So that's why, kalau kita ingin mendapatkan solusi heal our land, saudara mesti mengerti apa yang menjadi akar persoalan sesuatu. Kenapa Tuhan sampai memukul bumi dengan sampar? Kenapa Tuhan bisnis saya mengalami dipukul oleh Tuhan? Kenapa keluarga saya rusak dan hancur dan mengalami berantakan? Saudara mesti bertanya kepada Tuhan bagian akarnya. Kita mesti cari rootnya, kita mesti cari akarnya. Sebab dia berkata begini, Natokan dia berkata gini, kalau kamu tidak bisa mengerti penyebab daripada atau akar dari setiap persoalan yang terjadi, it is impossible, sulit sekali saudara mendapatkan. Atau dengan kata lain, kalau saudara dan saya mendapatkannya, saudara akan bisa menemukan solusinya. Steve Jobs, dia sudah tidak ada, tapi dia pakar komputer. Tapi ada statement yang bagus yang saya mau ambil. Pertama dia bilang gini, if you define the problem correctly, you almost have the same have the solution. Kalau kamu bisa menemukan masalah itu dengan akurat, dengan tepat, maka sebenarnya kamu sudah mendekati solusi dari masalah itu. Jadi kalau begitu, menemukan akar masalah itu sangat penting sebelum saudara mengalami sebuah breakthrough, penyelesaian dari masalah itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin membaca, kalau begitu sesuai dengan tema kita, Heal Our Land. Kalau begitu apa sih Pak akar masalah kenapa Tuhan memukul bumi? Ini bukan dunia ya, bumi. Bumi itu the earth. Kenapa Tuhan memukul bumi? Kalau dunia itu sistem yang bekerja. Dan menimbulkan kematian banyak penduduk. Saudara, kematian sekarang sudah mencapai 6.000 lebih. Kalau dunia lebih banyak lagi saudara. Amerika lebih dari 2,5 juta kena COVID-19. Sekarang pertanyaannya, apa sih Pak akar masalahnya? Kita mau kembali kepada rootnya. Mari buka bersama dengan saya Maleakhi pasal 4. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca bersama-sama Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Mari kalau saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa,
hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan di hari akhir, yang besar dan yang dahsyat. Di hari terakhir Tuhan akan mengutus Elia, kata Tuhan, menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Ayat yang ke-6, maka ia, lewat pelayanan Elia, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya, Anda perhatikan, jangan sampai Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba sekarang perhatikan. Tuhan telah menyampaikan firman-Nya lewat nabi-nabinya, dan Tuhan menyebutkan kembali, sesungguhnya aku mengutus Elia di hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia ingin supaya manusia sadar. Dan dia bilang ini, kalau sampai manusia tidak sadar, bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kembali kepada orang tuanya dan saling mengasihi, maka Tuhan, dia bilang, aku akan memukul bumi. Jadi dengan kata lain, kalau saudara melihat Tuhan sekali lagi dia pukul bumi, dengan kata lain Tuhan marah dengan bumi ini dan dia sampai membuat pandemi terjadi di bumi ini, terjadi malapetaka yang terjadi di bumi, kita mesti cari akarnya. Apa sih Pak akarnya? Kenapa Tuhan sampai dia memukul tanah, memukul bumi? Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima ke 6 jelas, Tuhan, dan hari terakhir aku akan mengutus Nabi Elia untuk membuat hati Bapa kembali kepada anak-anak. Jadi perhatikan. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya aku jangan memukul bumi. Atau dengan kata lain, kalau sampai Tuhan terpaksa, tanda kutip, memukul bumi, itu Tuhan ingin supaya manusia sadar. Supaya manusia sadar dan tahu kembali kepada akarnya. Kenapa sampai Tuhan memukul bumi? Karena manusia dilihat hari demi hari oleh Tuhan. Dan saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan, betapa banyak persoalan-persoalan di dalam keluarga. Anak-anak yang tidak mentaati orang tuanya. Bahkan anak-anak yang memberontak orang tuanya. Bahkan saya melihat begitu banyak persoalan remaja. Saya melihat banyak persoalan anak-anak muda di hari-hari terakhir. Oleh karena apa? Oleh karena persoalan yang datang dimulai dari keluarga. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa sampai Tuhan memukul bumi? Padahal persoalannya ada di dalam keluarga. Tapi ingat, keluarga kalau cuma satu, Tuhan gak mungkin yang rusak satu, Tuhan pukul bumi. Gak mungkin. Tapi kerusakan ini sudah terjadi seluruh dunia. Dan saya harap saudara mulai sadar, dan hari ini saya ingin menyampaikan. Jadi dengan kata lain, semua masalah, kalau saya mau bikin konklusi, semua persoalan yang ada, kriminalitas yang terjadi, tawuran. Saudara lihat itu, tawuran. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah harus social distancing, physical distancing, tapi orang-orang malah tawuran. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang lahir dari keluarga yang tidak berfungsi bapaknya. Mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang lahir sebagai orang-orang yang fatherless generation. Saya terus terang sangat sedih membicarakan ini. Hati saya sangat sedih. Karena saya melihat persoalan begitu banyak. Saudara, ada anak muda nembak keluarganya. Seorang ayah bunuh anaknya, tega ya. Seorang suami bunuh anaknya, tega ya. Dulu mungkin saudara, Tuhan melihat
akumulasi sedemikian besar, sedemikian banyaknya persoalan yang ada di bumi. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di Australia. Dan ini menyebar di mana-mana. Dan sepertinya dunia sedang mengalami persoalan tidak berfungsinya seorang bapak. Fatherless generation adalah root, akar dari semua masalah yang ada di tanah. Pribadi, keluarga, tanah bisnis, tanah pekerjaan, tanah gereja, tanah pelayanan, dan yang terakhir tanah kota dan bangsa. Di bangsa di mana saudara dan saya tinggal atau bangsa-bangsa lain. Rick Johnson dia berkata begini, keren banget. Dia berkata, as a fathers, kita sebagai orang tua, saudara yang laki-laki, we have the power to impact generation of lives. Wow. So that's why make sure your impact is a positive one. Kalau saudara perhatikan ini, jadi root atau akar dari semua persoalan sampai Tuhan memukul bumi seluruhnya, saudara. Sampai sekarang negara-negara mereka mau pergi ke negara lain, mereka ketakutan, sekarang mengalami ketakutan. Dan persoalan utamanya adalah, rootnya adalah mereka generasi ini mengalami fatherless. Orang-orang yang tidak mengalami kasih dari Bapa. Saya mau lebih dalam. Kenapa so serius Bapak bicara ini? Mungkin di catatan saudara di outline tidak ada. Tapi saya mau buka supaya saudara mengerti dengan bermacam-macam istilah atau bahasa. Bapak itu bukan cuma bikin anak. Saudara mesti ketawa ya. Mungkin saudara, kamu jadi bapak? Iya, karena sudah ada yang manggil saya daddy, makanya saya jadi bapak. Sorry ya. Kok marah saya? Maaf. Bukan. No. Anda jadi bapak bukan karena Anda punya anak. No. Ini yang menyebabkan Tuhan memukul bumi. Dan ini yang menyebabkan Tuhan marah dengan manusia di muka bumi. Dan saudara hari ini saya ajak untuk mewakili, melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan kita melakukan bersama-sama agar Tuhan merestorasi kembali dan menyembuhkan tanah kita. Apa saudara bersedia untuk lakukan itu? Supaya rumah tangga kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita beroleh kesembuhan. Father atau Aba dalam Hebrew artinya bukan sekedar laki-laki yang punya anak, tetapi artinya itu source, sumber atau penopang, sustainer. Jadi seorang ayah disebut bapak kalau dia berfungsi sebagai sumber. Dan yang kedua, berfungsi sebagai penopang. Banyak sekarang bapak-bapak tidak pernah menjadi penopang, nggak pernah jadi dasar bagi anak-anaknya. Memberikan value, memberikan nilai, memberikan pengajaran pada anak-anak mereka. Dia bisa punya anak, anaknya memang manggil ayah, manggil bapak. Tetapi ayah sebenarnya atau bapak sebenarnya adalah dia adalah sumber. Yang kedua penopang. Bagaimana dengan bahasa lain? Sama. Bahasa yang dipakai teman kita di Katolik, pater. Itu bahasa Greka. Sama artinya. Sumber, source. Atau pemelihara. Nourisher. Sama. Dia harus sebagai sumber, dia harus sebagai penopang. Kalau ada sesuatu, jadi kalau fondasinya hancur, semua bangunan rusak. Kalau ayahnya tidak berfungsi, seluruh keluarga itu hancur. Itu sebabnya saya mau berbicara hari ini secara khusus. Berikanlah hatimu para bapak-bapak. Jangan keraskan hatimu. Biarlah saya keluar dari dalam hati saya. Pesan ini keluar. Dan saya minta saudara yang jadi bapak. Bolehkah saudara dengarkan dari dalam hatimu? Dan saya berdoa, dari dalam hatimu akan keluar sebuah langkah pertobatan. Dan itu akan menyebabkan kesembuhan dari seluruh tanah
yang ada di muka bumi. Jadi dengan kata lain, ayah itu adalah fondasi. Dia ada di bawah, bukan ada di atas. Dia adalah orang yang menjadi tempat yang paling bawah. Itu sebabnya saya sering berkata di gereja, saya rela jadi keset bagi semua orang yang ada di gereja. Do you know why? Yaitu adalah fungsi dari seorang bapak rohani. Dia rela melakukan apa saja yang orang lain tidak mau lakukan. Seorang bapak harus menjadi penopang semua yang ada di atasnya. Siapa yang ada di atasnya? Istri dan anak-anaknya yang kelihatan, yang nampak. Jadi kalau saudara pengen lihat apakah bapak itu berfungsi dengan baik, saudara lihat anaknya dan istrinya. Kalau istrinya bahagia, bapaknya benar. Kalau anaknya hidupnya lurus, anaknya hidupnya lempeng, anaknya hidup takut akan Tuhan, saya langsung bisa tahu bapaknya lempeng hidupnya. Mari kita evaluasi bersama, sebab saya ditaruh hati ini oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, lihat keberhasilan seseorang suami dilihat dari mana? Anak dan istrinya. Ayo kita evaluasi. Apakah ada istri dan anak kita yang tidak bahagia dan anak kita yang hancur? Dan jangan pernah salahkan dia. Jangan-jangan dia lahir dari fatherless generation. Bapak harus kembali meredefinisi ulang fungsi sebagai fondasi. Perhatikan perkataan ini. Saya sering mendengar, behind the success man, there is behind the success man, there is a good woman atau a wise woman. Saudara sering nggak dengar gitu? Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri di belakangnya. Saudara dengarkan ini. Ini perkataan justru yang membahayakan, saudara. Loh Pak, kenapa banyak orang ngomong gitu? Saudara, kalau di belakang seorang suami berhasil ada seorang istri di belakangnya, berarti fungsi bapaknya, dia, perhatikan, lihat saya, istri-istri ditaruh di belakang. Gak ada yang ngamati, gak ada yang jaga, gak ada yang cover, gak ada yang lihat. Itu sebabnya Adam ketika dia ada di Taman Eden, perhatikan ini. Suami-suami mesti menjaga, memelihara, merawat istri dan anaknya. Jangan biarkan dia di belakang, Anda sukses karena istrimu yang di belakang. Kegagalan di Taman Eden. Karena kita lagi bicara tentang heaven on earth. Kegagalan dari seorang keluarga, itu biasanya setan tidak bisa menyerang suami, maka yang diserang istrinya di belakang. Adam menerima pesan dari Tuhan, jangan makan buah dari 2 pohon ini. Dia yang terima pesan. Tapi yang digoda bukan Adam, Hawa. Makanya suami-suami taruh kalau jalan istrinya jangan taruh di belakang. Kalau saya Pak, selalu saya taruh di depan, karena saya awasin Pak. Supaya jangan pergi ke toko-toko. Itu lain lagi tuh saudara. Maksud saya, saudara taruh dia, saudara itu harus paling belakang. Saudara yang mengawasi mereka. Saudara yang jadi penopang hidup mereka. Jadi tidak ada lagi peribahasa pria yang sukses ada wanita, di belakang ada the woman behind the gun. Ada yang bilang gitu. Yang benar saudara yang harus paling belakang para suami. Saya teruskan, mari saya membaca. Pak, apa benar apa yang statement yang Bapak buat? Mari buka Yakobus pasal 4. Mungkin di tempatmu tidak ada, tapi saya ingin saudara membaca Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Apa sih kesalahan daripada Adam? Kenapa sampai dia bisa keluar dari Taman Eden? Sebab kita lagi berbicara heaven on earth. Perhatikan ya,
Setan tahu kalau suaminya digoda, maka suaminya dia pegang firman. Sebab dia yang dengar direct dari Tuhan. Dia yang tahu langsung perintah jangan makan. Adam yang terima, Hawa tidak terima pesan itu. Sebab dia terima pesan sebelum Hawa ada. Dan setelah Hawa keluar dia nggak terima pesan itu. Yang terima pesan adalah sang suami, sang ayah, sang fondasi, sang sumber. Kesalahannya di mana? Mari baca ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa, kata Tuhan. Jadi dosa Adam itu apa, Pak? Dia tahu istrinya mau makan, memang dia salah, dia yang terbuka hatinya dengan setan, tetapi kesalahan itu Anda lihat karena Adam tidak berfungsi. Perhatikan ini. Kenapa kesalahan hari-hari ini terjadi? Oleh karena para suami tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Seharusnya seorang Adam lihat istrinya lagi digoda setan dan dia berkata, kata ular, ini buah ini enak dimakan. Kalau dimakan kita bisa tahu yang bagus. Saudara, please deh. Harusnya dia yang tahu, dia beritahu jangan Hawa, aku udah dapat pesan dari Tuhan, jangan kamu lakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Dengar Yakobus 4 ayat 17. Kalau dia tahu harus berbuat baik dan dia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Dosa Adam karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi kalau begitu, ini perhatikan ya. Saya melihat begitu banyak perceraian terjadi di mana-mana. Sebenarnya wanita itu mencari orang yang bisa menopang dan bisa mengangkat dirinya sebagai fondasi. Saudara perhatikan, beginilah seharusnya seorang anak, ini KB ya, 2 anak, jadi dia KB. Anak ini dilindungi oleh istrinya. Dan istri ditopang oleh suaminya. Jadi suami haruslah jadi penopang. Kalau ada setan dari kanan, dari kiri, dia penjaganya. Saudara kalau berat nopang istrimu, kau minta Tuhan jadi penopang. Sebab Yesus adalah kepala dari sebuah keluarga. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara para suami harus lekat dan harus dekat dengan Tuhan. Kalau kau dekat dengan Tuhan, saudara akan menjadi indah. Karena akhirnya toh yang menjadi penopang segala-galanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara saya berdoa supaya saudara mengerti fungsi daripada peran sebagai seorang suami. Alkitab menulis begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, lihat saya. Perintah ini, Kejadian pasal 2 mulai dari ayat 18 sampai 24, Anda baca semuanya bagus. Kenapa laki-laki meninggalkan ayahnya? Kenapa enggak perintahnya? Kenapa wanita-wanita meninggalkan ayahnya? Karena begitu, perhatikan ya, begitu laki-laki dewasa, maka dia harus berfungsi seperti ayahnya. Sebagai fondasi, sebagai pemelihara, sebagai source, sebagai sumber dari keluarganya. Oleh karena istri begitu meninggalkan ayahnya, dia mendapat ayah, pengertiannya ya. Bukan ayah, suaminya itulah yang berfungsi sebagai bapak atau sumber atau penopang. Dia tidak pernah menyuruh hai istri-istri keluar. Sebab dia tidak bisa jadi penopang. Yang jadi penopang yang disiapkan adalah Bapa. Itu sebabnya Alkitab menulis dengan jelas, hai pria-pria, laki-laki, kamu akan meninggalkan ayahmu dan bersatu dengan istrinya. Sehingga istri waktu seorang wanita keluar dari rumah, dia sudah mendapatkan ayah yang berfungsi seperti ayahnya di rumah. Saudara saya bersyukur.
anak saya itu mendapatkan kasih yang penuh dari orang tuanya. Dan saya untuk mendapatkan menantu, itu saya mesti berpikir 1000 kali. Karena apa? Kalau sampai dia tidak bisa memperlakukan anak saya seperti saya dan istri saya, mengasihi dia, wow, it's very dangerous. Itu sebabnya saya mau bikin seminar, topiknya mencari menantu yang baik. Ini penting. Dan anak saya sudah menikah lebih daripada 5 tahun. 5 tahun atau 4 tahun? 5 tahun. Selama 5 tahun, saudara, dulu saya orang tuanya. Saya dan Ibu Flora di tahun pertama mengalami perang Brontoyudo. Dan mengalami pergulatan yang tidak sedikit. Karena nggak ada yang mementor saya. Nggak ada yang mengajari kita. Tapi tahun yang pertama saya lewat, setelah itu saya menemukan kebenarannya. Tapi anak saya sudah 5 tahun menikah. Belum pernah dia pulang ke rumah karena bertengkar dengan suaminya. Buat saya itu jauh lebih bahagia daripada emas 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo. Saudara, saya berdoa supaya hal serupa bisa terjadi kepadamu yang mendengar kebenaran ini. Saya tahu, saya rasakan hati Tuhan. Dan saya harus belak-belakan hari ini membuka ini kepada saudara. Supaya keluargamu bahagia. 5 tanah tadi bisa disembuhkan oleh Tuhan hari ini. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada wanita untuk pergi dari rumah tangganya. Nggak pernah, karena dia harus memastikan ada ayah, ada penopang yang menopang dia keluar dari rumahnya. Pertanyaannya, itu sebabnya, pertanyaannya begini. Pak, kalau begitu siapa yang menopang bumi? Itu sebabnya Allah kita, Yesus mengajar kalau berdoa, panggil Allah sebagai Bapa kami yang ada di surga. Kenapa disebut Bapa? Oleh karena dia adalah penopang, Allah itu sebagai penopang. Yesus sendiri juga mengemukakan dia adalah Bapa atau dia mempresentasikan seorang Bapa, seorang laki-laki. Pertanyaannya, kenapa banyak orang mengalami perceraian yang begitu banyak? Karena dia, keluarga itu tidak menemukan father, bapa, source, sumber dan penopang. Kalau ada saja yang penopang, dia rela ada di bawah, dia rela diinjek, dia rela menanggung beban semuanya. Saudara, keluarga itu pasti bahagia. Manusia di Taman Eden, seharusnya, ini para ibu-ibu, kalau pengen mencari menantu, atau anak-anak muda yang hari ini belum dapat jodoh, jangan mencari jodoh di terminal. Jangan mencari jodoh di jalan-jalan. Saudara, ini Alkitab ya, salah satu clue-nya. Kalau cari jodoh, waktu Tuhan taruh manusia di Taman Eden, dia itu tidak sibuk mencari wanita. Makanya yang suka tembak kanan, tembak kiri, suka tembak-tembak mana yang kena. Jangan diterima yang tukang tembak begitu. Dia tidak sibuk mencari wanita untuk menikah, tapi fokusnya dia adalah visi Tuhan. Bekerja untuk mencapai tujuan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau kamu seorang diri. Jadi sebenarnya ide pernikahan itu datang dari Tuhan. Dan kalau saudara sudah sibuk dengan apa yang saudara sedang kejar di dalam Tuhan, Tuhan yang ngasih, stop. Aku kasih kamu pasangan hidup. Sekarang kan banyak orang nyari-nyari. Saudara, siapkan dirimu melihat siapa yang sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Nggak usah mikirin jodoh. Jodoh Tuhan kasih kok, datang begitu aja. Saya dulu dikejar-kejar, ada 11 wanita yang mengejar-ngejar saya, saudara. Yang ngomong direct langsung I love you, 2 orang. Tapi saudara, saya sibuk pada visinya Tuhan. Dan in the end, orang yang dikasih, yang sekarang ya saudara jadi istri saya sekarang, itu saya menyatakan cinta, ditolak justru malah saudara. 8 kali saudara tahu ceritanya toh. Tapi no problem.
Kalau Tuhan yang kasih, saya maju tak gentar, membela yang benar. Dan hari yang ke-8 terjadilah. Jadi kalau wanita mau cari pasangan gimana Pak? Ini caranya. Saudara harus mencari orang-orang yang sedang tahu visi apa tujuannya. Tanya, kamu sedang melakukan visi apa tidak? Sedang mengerjakan visi atau tidak? Kalau mencari, saudara, kalau mencari pasangan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia bisa menjadi orang yang lonely. Pak, kenapa sih persoalan banyak terjadi? Kenapa sih Pak masalah banyak terjadi? Karena peran ayah hilang. Dan akibat dari peran ayah hilang ini apa sih Pak yang terjadi? Banyak istri minta cerai. Saudara, kalau ada jemaat yang datang kepada saya dan minta diceraikan, saya bilang tidak. Saya dipanggil untuk mengawinkan, memberkati. Tidak untuk menceraikan. Sebab Tuhan berkata apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa akibat daripada fatherless generation, anak kesepian dan loneliness, dia merasa sendirian. Ada banyak orang tapi dia merasa sendiri, lonely. Sehingga dia merasa sepi. Anak-anak banyak yang kena narkoba, merokok. Saudara kalau lihat ya, kalau anak merokok, jangan pikir itu action. No, bukan. Rokok itu adalah adiknya narkoba. Begitu ketemu kakaknya, namanya ekstasi, namanya ganja. Narkoba itu adalah lampiasan dari orang-orang yang perlu kasih dan perlu perhatian. Tapi setan mencoba attract mereka dengan sesuatu mengganti kasih yang sesungguhnya, yang seharusnya bapaknya berikan. Kenapa anak-anak udah dilarang, udah dikasih tahu, nak jangan free sex, nanti kamu hamil. Tetap saja saudara free sex. Jangan tawuran nak, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, tapi tetap dilakukan. Dan prosentase semakin hari semakin besar. Saudara, bahkan saya mengerikan sekarang ada yang namanya gender diaspora. Adalah ketidaknyamanan karena seseorang menerima gender yang diberikan oleh Tuhan. Secara biologis. Dan sekarang saudara di Swedia meningkat 1.500 dari tahun 2008 sampai 2018. Swedia ini lambang dari sekitar negara-negara di Eropa. Bahkan sekarang kaum LGBT mendesak anak-anak boleh dioperasi kelaminnya tanpa persetujuan dari orang tuanya. See? Dari mana dasar-dasar itu? Karena kehilangan seorang bapak. Kehilangan figur bapak. Bahkan sekarang mereka mengusulkan namanya debies. Bukan babies, debies. Kenapa disebut debies? Karena biarkan anak-anak itu bertumbuh. Setelah bertumbuh dia boleh menentukan jenis kelaminnya. Makanya disebut they. Mereka tidak mau she and he. Mereka maunya they. Karena nggak ketahuan gendernya. Dari mana asalnya pengajaran ini? Karena fatherless generation, rusak bumi ini. Saudara, ngeri sekali. Makanya saudara sekarang, kalau Anda lihat sekarang ya, film-film itu mulai diperkenalkan gay, bapaknya gay, ibunya gay, dan kemudian ada anaknya. Ada lesbi, ibu dan bapak, wanita-wanita dan punya anak. Itu dianggapnya new normal. Jadi sekarang istilah new normal dipakai setan justru untuk masuk dalam perkara-perkara yang jahat. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Ini strateginya. Setan tahu strategi ini. Maka untuk menghancurkan komunitas, kota, dan bangsa, maka yang dihancurkan adalah laki-laki. Perannya laki-laki dihancurkan. Sehingga keluarga, komunitas, dan kota itu rusak. Saya berdoa supaya saudara menyadari ini. Ayo bangkit para laki-laki. Saya sebagai laki-laki, saya bicara dari dalam hati ini. Dan saya siapkan khotbah ini yang terbaik, yang supaya saudara bisa ngerti. Dan pelan-pelan saya harap saudara bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Billy Graham dia berkata, being a good father is one of the most valuable assets in our society. Seorang ayah yang tahu perannya adalah aset terbesar dari sebuah kota. Itu sebabnya saudara, saya berusaha keras di gereja ini. Wanita dimuridkan, youth dimuridkan, anak-anak dimuridkan.
Sekarang orang tua, mari bawa anakmu masuk dalam kids altar di tengah pandemi ini. Saya diberitahu Tuhan nanti anak-anak itu akan jadi 11.000. Saya bilang ini kaget banget, 11.000. Nggak masuk akal saya sih, tapi saya ngomong karena saya percaya Tuhan. Itu saya bilang, kamu bangun kids altar. Anak-anakmu dampingi setiap hari sesuai dengan umurnya, ada umurnya beda-beda. Cucu saya sudah ikut saudara, udah ikut kids altar. Ayo join sama-sama. 11.000 sebentar lagi. Wanita sekarang dimuridkan, namanya Permata. Semua dimuridkan, saya suruh istri saya, kamu muridkan semua wanita. Saya juga memuridkan para pemimpin-pemimpin di gereja ini. Seluruh suaminya, istrinya saya ajak join. Tetapi yang di gereja kita belum ya perhatikan. Menurut saya belum besar adalah pemuridan pria. Kalau pria mau dimuridkan, lari. Di tempat kita ada MOI, saya tanya kepada pembinanya namanya Pendeta Erwin Widodo. Sudahkah kamu muridkan para pria? Sudah sih. Tapi tadinya banyak, tapi pemuridannya enggak terlalu banyak orang mau dimuridkan para pria. Ini jadi beban saya, saudara. Saya berdoa supaya para laki-laki bersedialah tanya Pak aku ini enggak ada sekolah bapak, enggak ada. Masuk pemuridan para pria. Itu sebabnya saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya Tuhan tidak memukul saudara. Tuhan tidak memukul perusahaan saudara. Tuhan tidak memukul kota kita dan bangsa kita. Saya memulai menyiapkan transformation bagian yang ke-7 yang saya beri nama Family Transformation. Saya sudah selesai bahannya. Saya akan mulai setelah saya mulai mengajar untuk pembina-pembina dan para guru, setelah itu saya akan mulai. Kenapa Yesus juga konsentrasi? Saudara perhatikan, kenapa murid Yesus nggak ada yang cewek ya? Saudara tahu kenapa? Karena Yesus tahu perannya dan dia lebih baik dia ambil 12 tapi dia muridkan yang laki-laki sebab dia adalah penopang, dia adalah sumber dan dia adalah problem solver. Itu sebabnya saudara, saya berdoa kalau para suami mendengar kebenaran ini, saya berdoa kalau suami dimuridkan, saudara bisa memuridkan keluarga. Pemuridan dalam keluarga adalah cara yang terbaik. Hai suami-suami, bangunlah mesbah keluarga. Hai suami-suami, didiklah anak dan istrimu. Taruh di depan, jangan ada the woman behind the gun. Rusak semua, saudara. Saya berdoa supaya Anda jadi penopang dari semua para suami. Saudara, Tuhan berjanji begini. Pertanyaannya begini. Pak, bagaimana kalau selama ini saya salah dalam menjadi seorang ayah? Apakah ada pengampunan? Apakah ada bisa restorasi bagi saya? Itu sebabnya judulnya Heal Our Land. Saya beri judul itu karena Tuhan memberi harapan. Dalam 2 Tawarekh pasal 7 ayat 13-14 dikatakan begini, kalau umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajahku, artinya saudara kembali lagi kepada polanya Tuhan, rencananya Tuhan. Dan Anda berbalik, yang salah berbalik. Ketika melihat Tuhan memukul bumi hari ini, dan Anda berbalik, melihat ada COVID, melihat ada sampar, dan Anda berbalik kepada Tuhan, dan saudara kembali lagi. Semua keluarga berbalik kepada Tuhan. Wow. Kalau ini saudara lakukan, Tuhan tidak jadi lagi memukul bumi. Dengan kata lain, Tuhan akan segera mengangkat ini. Vaksin bisa segera ketemu. Saudara, dulu 300 gereja kita tutup untuk online. 300. Sekarang 1000, penambahan 1800, 1900, kemarin sempat 2000. Wah, gereja-gereja di Jakarta, Tangerang belum berani, saudara, membukanya. Sebab yang kita pentingkan keselamatan saudara, jauh lebih penting keselamatan saudara daripada terserang COVID-19. Tapi hari ini, at least vaksin rohani hari ini harus kita lakukan. Hari ini saya akan melakukan tindakan profetik. Bagaimana Pak caranya? Perhatikan ya, kalau ada orang mau mati, maka dia selalu punya pesan yang terakhir. Pesan terakhir itu apa? Pesan yang paling akhir adalah pesan yang terpenting. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mau pergi balik kepada Bapa?
Ini yang dia katakan. Dia bilang begini sebelum dia naik ke surga. Ini yang saya mau lakukan. Dia berkata, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, di kesempatan ini saya mau mengajak saudara, para ayah dimulai. Basuh kaki istrimu dan minta ampun kalau selama ini salah dalam melakukan peranmu sebagai penopang, sebagai sumber, sebagai source dari semuanya. Saya akan mulai dari saya sebagai gembala. Dan saya akan melakukan. Dan selanjutnya saudara yang mengerjakan di semua tempat. Dan saya berdoa setiap orang yang mendengar kebenaran ini, kerjakanlah supaya saudara mewakili Indonesia. Dan Indonesia akan dipulihkan. Haleluya. Saudara, mulai dari saya lah. Hari ini saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya mau saudara lakukan di rumahmu masing-masing. Biar Indonesia bisa sembuh. Sebab Tuhan pesan, kalau ini kamu lakukan, 5 tanah itu akan sembuh. Mari para pria, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Istriku, maafkan aku kalau fungsiku sebagai ayah tidak berfungsi dengan maksimal. Ampuni, supaya Tuhan mengampuni Indonesia. Tuhan, bersihkanlah Tuhan luka-luka generasi ini. Tuhan, bersihkan luka-luka generasi ini. Papa sebagai kepala keluarga, supaya dia boleh menjadi penopang dan sumber yang mengalirkan kehidupan buat seluruh keluarga Tuhan. Engkau pakai Tuhan seluruh keluarga kami untuk jadi pemulihan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Samuel, kamu anak laki-laki. Hari ini Papa cuci kamu, kakimu. Biar kamu menjadi ayah, jadi sumber, jadi penopang bagi generasi. Aku cuci supaya semua kesalahan Bapa di generasi ini, fatherless generation ini, diampuni oleh Bapa. Biarlah semua kesalahan keluarga ini dihapuskan hari ini. Dan hidupmu menjadi ayah yang baik. Dan menjadi father bagi generasi ini. Banyak anak muda yang rusak. Jadilah generasi yang kuat. Pulihkan Tuhan. Biar semua ayah berfungsi kembali. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Aku berkati Tuhan, supaya generasi ini pulih dalam nama Yesus. Lakukan buat generasimu. Hatiku rindu
melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curang kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari saya agak saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menerima perjamuan kudus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan melihat Indonesia, banyak yang menyakiti hati-Mu. Itu sebabnya kami mewakili seluruh bangsa ini ya Tuhan. Ketika anak-anak-Mu melakukannya dan merendahkan diri para ayah, mereka bisa jadi teladan bagi keluarga mereka. Aku berdoa malam mulai hari ini dari pagi sampai malam ketika mereka mencuci kaki keluarga mereka. Aku berdoa supaya Engkau menyembuhkan tanah mereka. Tanah pribadi Kau sembuhkan, tanah keluarga Kau sembuhkan ya Tuhan. Tanah bisnis mereka, tanah pelayanan mereka, tanah kota dan bangsa di mana kami berada juga Kau sembuhkan ya Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bantuan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku. Aku rela diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah rela tercurah di atas kayu salib. Bukan hanya untuk orang-orang di kala itu, tapi juga untuk hari ini. Dan kami menyadari Tuhan, kami perlu kesembuhan Indonesia. Dari COVID-19 kami perlu kesembuhan Indonesia dari resesi ekonomi. Kami perlu Tuhan kesembuhan Indonesia dari fatherless generation. Agar keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Dan aku berdoa, aku rindu supaya mereka mengalami pemulihan ekonomi keluarga mereka Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan? Syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum. Dalam nama Yesus. Mari naikkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari minta supaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan sembuhkan Indonesia. Tuhan sembuhkan, pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan. Kelima tanah itu Kau pulihkan ya Tuhan Yesus. Oh, pulihkan Tuhan pribadi.
Pulihkan anak-anak kami yang hilang, pulihkan. Pulihkan generasi muda yang hilang, pulihkan Tuhan kembali. Pulihkan keluarga-keluarga yang hilang, yang rusak, pulihkan kembali. Pulihkan Tuhan tanah bisnis, pekerjaan yang hancur dan rusak oleh karena Kau memukul bumi ini. Tuhan, kiranya Kau berkenan memulihkan bisnis usaha anak-anak-Mu. Pulihkan juga Tuhan pelayanan gereja kami. Pulihkan ministry-ministry. Pulihkan kota dan bangsa kami. Kami rindu lihat pemulihan terjadi. Kami mau lihat pemulihan besar terjadi. Heal our land, oh Lord. Sembuhkan tanah-tanah Indonesia. Hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan. Di bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami menerima kebenaran yang baru Tuhan. Kami mau berseru, ketika kami berseru pulihkan Tuhan. Maka sesungguhnya Engkau mau mulai dari akar Tuhan. Iya Tuhan. Aku berdoa hari ini relasi yang buruk di dalam keluarga Tuhan pulihkan Tuhan. Yes, Lord. Kami mau berdoa Tuhan, kembalikan setiap keluarga, pulihkan setiap relasi Tuhan. Yeah. Di dalam keluarga suami, istri, orang tua dengan anak. Aku berdoa pulihkan Tuhan, pulihkan keluarga, pulihkan tanah di mana keluarga kami berada Tuhan. Yeah. Aku berdoa Tuhan, berikan kerelaan buat setiap orang dalam keluarga, baik bapak, ibu dan anak-anak, melepaskan semua luka yang melukai, yang merusak hidup, yang merusak relasi. Aku berdoa ketika kami saling merendahkan diri seorang kepada yang lain, saling membasuh kaki seorang kepada yang lain, Engkau memulihkan setiap hubungan kami. Iya Tuhan. Kami sadar ada banyak kekurangan kami sebagai orang tua, sebagai anak. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan teladan. Ajari kami untuk merendahkan diri dan kami akan lihat tanah di tempat di mana kami berada. Tanah di tempat di mana kami tinggal, tanah di tempat di mana kami berusaha, tanah di tempat di mana kami melayani akan pulih oleh karena kami merelakan diri untuk Tuhan. Sembuhkan Tuhan, pulihkan. Tuhan berkati, berkati. Mulai hari ini kami akan lihat setiap keluarga Tuhan pulihkan. Setiap hubungan yang sempat rusak orang tua dengan anak. Ayah yang tidak kembali, Kau kembalikan Tuhan. Iya Tuhan. Kembalikan Tuhan. Aku berdoa setiap keluarga akan punya Bapa. Setiap keluarga akan punya Bapa Tuhan. Aku berdoa Bapak-bapak yang selama ini merasa gagal, pagi hari ini Kau pulihkan. Dan Kau akan menyembuhkan Tuhan. Kau akan menyembuhkan sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap ketika ada yang sakit dalam keluarga. Aku berdoa apakah itu terpapar COVID, ketika ada yang sakit dalam keluarga, apakah mereka demam atau apapun yang mereka alami, hari ini mengalami kesembuhan. Hari ini mengalami kesembuhan sebab kami berseru kepadamu. Dan Tuhan memulihkan setiap keluarga, setiap usaha pekerjaan tangan kami. Aku berdoa, mulai hari kami akan lihat apa yang dikerjakan dengan sehat di dalam keluarga. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati lingkungan di mana kami berada. Ketika Tuhan memulihkan keluarga kami, memulihkan tanah kami, memulihkan usaha kami, maka lingkungan di tempat kami berada akan Kau sembuhkan Tuhan. Kota ini Kau sembuhkan, provinsi ini Kau sembuhkan, bangsa Indonesia Kau sembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa bangsa-bangsa Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami tidak akan mengalami lagi fatherless generation. Akan terjadi pemulihan ketika kami merelakan diri berbalik kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkatlah dua tanganmu saudara. Sambil kau mengangkat tangan, kau minta supaya 5 tanah saudara dipulihkan oleh Tuhan. Mari minta. Tuhan pulihkan tanah pribadi-pribadi umat-Mu.
Tuhan pulihkan tanah keluarga umat-Mu. Tuhan pulihkan tanah-tanah pekerjaan dan bisnis umat-Mu. Tuhan pulihkanlah Tuhan pelayanan gereja umat-Mu, ministry umat-Mu. Pulihkan Tuhan semua kota-kota di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia. Heal our land. Pulihkan tanah-tanah kami. Lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan, mereka meminta supaya pulih tanah-tanah mereka. Hari ini aku melepaskan berkat-Mu. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Thank you for joining us online. Kami berdoa firman Tuhan yang baru saja saudara dengar menjadi kekuatan, pengharapan, dan inspirasi yang baru bagi saudara dan keluarga. Saya dan seluruh tim GBI WTC ingin menyambut saudara yang baru bergabung dalam online service di GBI WTC. Welcome! Kami sangat senang dengan kehadiran saudara, dan kami rindu mengenal saudara dan menjadi partner saudara dalam perjalanan saudara di dalam Kristus. Please, kontak us melalui platform apapun atau klik link deskripsi di bawah ini. Dengan senang hati, kami akan melayani saudara. Welcome to our family. Kami juga rindu mendengar bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Kirimkan cerita saudara ke email gbiwtc.church@gmail.com. Hope to see you again next week. Have a blessed Sunday and God bless you.